Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan di dunia ini hingga detik ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang panutan terbaik bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan ujian atau musibah yang cukup berat yang dapat mengancam nyawa manusia. Musibah atau ujian yang datang menjelang Ramadan hingga memasuki bulan Ramadan hari ini. Ujian tersebut kita tidak tahu sampai kapan batas akhirnya, karena semua telah menjadi rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada cara terbaik kecuali kita mengikuti protap atau prosedur tetap yang telah ditetapkan oleh syariat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berikhtiar, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ujian atau musibah ini segera diangkat dari kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan ujian berupa COVID-19, maka banyak di antara manusia yang terdampak dengan ujian ini. Ada yang terdampak dari sisi psikologi, kejiwaan mereka guncang sehingga melahirkan ketakutan dan kekhawatiran yang sangat dalam. Ada yang terdampak secara ekonomi, terutama berkaitan dengan masalah pangan atau urusan dapur. Namun bagi orang mukmin, kita harus pandai mengelola ujian atau musibah ini, sehingga betul-betul musibah ini dapat melahirkan manfaat, dapat melahirkan pahala yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadisnya, "Ajaban li amril mu'min." Saya sangat kagum dengan urusan orang-orang beriman, karena setiap urusannya senantiasa bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin. Idza asabathu darra sabara wa huwa khairullah. Orang mukmin ketika menghadapi ujian atau musibah, mereka bersabar, mereka tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kesabaran tersebut mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun berada dalam kesusahan. Wa idza asabathu sarra syakara. Dan orang mukmin itu, jika Allah berikan ujian kepada mereka berupa kelapangan rezeki, kebahagiaan atau kekayaan, syakara, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wujud syukur itu kemudian mereka lahirkan sikap peduli untuk saling membantu dengan harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Maka sikap syukur tersebut membuat mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ketika menghadapi ujian atau musibah, maka kita harus memperbaiki keimanan kita dengan tetap bersabar, dengan memperbaiki atau melakukan introspeksi diri agar musibah atau ujian tersebut tidak melahirkan petaka dalam hidup kita, bahkan dapat melahirkan rahmah dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kepada orang-orang yang beriman, yang di dunianya mereka selalu senantiasa berada di dalam tekanan hidup yang cukup memberatkan,
Mereka selalu berada dalam ujian yang besar atau musibah, baik itu berkaitan dengan masalah ekonomis, dengan ujian berupa sakit atau cacat, namun mereka tetap bersabar. Sehingga apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta bi asaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan manusia yang mana mereka adalah orang-orang yang paling menderita hidupnya di dunia, baik secara ekonomi, kesehatan, dan bahkan ujian-ujian lainnya mereka senantiasa menghadapinya ketika masih hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan mereka masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka penghuni surga dari kalangan orang-orang yang susah itu. Allah kemudian celupkan satu celupan mereka ke dalam surga. Fayusbagu sabgatan fil jannah, dicelupkan dengan satu celupan ke dalam surga. Fayuqalu lahu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, ya ibnu Adam, hal ra'ita bu'san qatta, hal marra bika siddatun qatta. Fayaqul la wallahi ya Rabb, ma bi bu'sun qat wala ra'aitu siddatan qatta. Setelah mereka Allah celupkan ke dalam surga dengan satu kali celupan, kemudian Allah berkata kepada mereka, ya ibnu Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qatta, apakah kamu masih merasakan, masih melihat penderitaan yang pernah menimpa kamu ketika dulu di dunia? Hal marra bika siddatan qatta, apakah engkau masih merasakan kesulitan yang pernah menimpa Anda di dunia dulu? Orang ini kemudian mengatakan, la wallah, demi Allah, wahai Tuhanku, ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu siddatan qat. Saya tidak pernah sama sekali merasakan penderitaan. Saya tidak pernah sama sekali merasakan kesulitan. Dan saya sudah lupa apa penderitaan yang pernah menimpa saya dulu di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, maka menghadapi berbagai macam ujian dan musibah, kita berusaha untuk senantiasa melakukan introspeksi diri kita, introspeksi keimanan kita, introspeksi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan introspeksi setiap sikap dan perbuatan kita yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan hubungan dengan tetangga, bahkan dengan keluarga dan masyarakat pada umumnya. InsyaAllah dengan amalan-amalan tersebut, ujian atau musibah yang menimpa kita akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi